5 wasiat Rasul ya tentang kehidupan lah, atau tentang berbicara. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, wa qala lahu rajulun ausini bisai'in yanfa'uni Allahu bihi. Ya Allah, ya Rasul, nasihati aku lah, begitu kata seorang itu, yang dengan nasihat itu bisa bermanfaat bagi diriku. Jadi datang seorang laki-laki datang kepada Rasul, kemudian nyungkeun dinasehatan. Ini juga menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan, kita biasakan. Kalau ketemu sama ulama, ketemu sama kiai, ketemu orang yang secara keilmuan memiliki keilmuan yang luhur, secara attitude memiliki akhlak yang baik, datang ke mereka, datang ke beliau, kemudian minta, Ustaz, nasihatan abdi, begitu. Dan kalau Rasul kemudian karena tahu ini datang, dia ya, kalau dokter penyakitna naon begitu, maka dalam berbagai nasihat itu berbeda-beda, tidak setiap datang kemudian nasihatnya sama. Maka Rasul membaca, oh si mah tukang ngambek misal, maka nasihatnya la taghdab, jangan marah, begitu kata Rasul. Jadi biasakan itu menjadi tradisi, usahakan. Ada kemarin saya lihat di di tayangan ketika sedang ada perayaan artis yang sedang nikah, YouTuber lah, nggak usah disebut namanya. Kemudian yang ngasih tausiahnya itu adalah Ustaz Adi Hidayat. Nah, beres duduk Ustaz Adi Hidayat dengan selalu tungkul karena menjaga pandangan biar tidak terlalu tersebar begitu ya. Ada ustaz yang biasa juga tampil di TV mendatangi beliau. Kemudian sama bahasnya begitu, karena merasa Ustaz Adi Hidayat lebih secara keilmuan, istrinya sedang hamil, kemudian ke Ustaz Adi Hidayat, Ustaz nasihati saya, istri saya sedang hamil, tolong doakan saya. Begitu. Jadi tradisi ini bisa jadi justru menjadi kebiasaan yang harus kita biasakan, baik terhadap guru kita, terhadap ustadz kita, terhadap ulama kita, dan yang paling penting adalah terhadap orang. Maka kemudian Rasul menjawab, yang pertama yang kemudian Rasul sebutkan terhadap seorang laki-laki ini, aksir dikral mauti yusallika anid dunya. Kematian, pas keraman dunia. Jadi kalau kita selalu ingat terhadap mati, bahwa apapun yang dilakukan kita, apapun gelokumahagelah gitu, kan ujungnya meninggal. Maha banyaknya mau berkuasa berapa periode pun, mau korupsi berapa miliar, dek tahajud seberapa puluh kali, seberapa ribu kali, maka ketika kemudian kita selalu, kan insya Allah dalam akan melahirkan kita terbebas dari maksudnya apa? Diperbudak oleh dunia. Karena kita tahu dunia pasti ada end of game-nya begitu. Cara bakal bahagia bakal ada selesainya. Juga bakal selesai. Bahwa semua mati. Dalam hadis lain, perbanyak mengingat pemutus kelajatan, yakni kematian. Jadi kehidupan kita di dunia, walaupun saya sering mencontoh tes dibandingkan dengan laut, tetapi kenikmatan itu putus kematian, tidak akan ada apa-apa. Dan di sebelahnya ini pasti hafal kubur. Gitu. Tapi kemudian ini, assalamu diyar minal mu'minina wal muslimin, insyaallahu bikum lahikun. Kalau kita memahami doa ini, insyaallahu bikum,
Semoga kalian para penghuni kubur muslimin, doa ini menyebut Allahu bikum lahikun, sakedap deui ge abdi bakal sami siga anjeun. Allah lana wa lakumul afiyah. Semoga untuk kami dan kalian. Jadi kalau orang lihat kuburan, kami doa berbeda. Moal kalaka main tiktokan di kuburan geningan. Ada kemarin kasus main apa yang teh parkur di kuburan. Mungkin tidak memahami ini. Justru ketika melihat kita one day saya juga bakal begitu. Besok dalam liang lahat itu. Bagaimana cara kematian? Kematian kita akan terbebas dari cengkraman dunia. Kalau bakal capek. Sebelumnya kalau tidak salah di dunia, karena ada salah persepsi. Terusnya kita berjalan, kita malah sebaliknya berlari. Yang seharusnya berjalan diam di tempat. Nah, yang pertama Bapak Ibu baca, ini cara mengingat tentang kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana hal yang akan kita, apa yang terjadi dengan kita. Semakin kita banyak kita ngerti, mungkin akan merubah perhatian dan kehidupan ini. Ketika kita ada alam barzah, disuruh kita tahu ada alam mizan, ada alam neraka, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada munkar dan ridwan, ada siksa neraka. Kita pelajari itu semuanya, insya Allah with us. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri. Apa yang akan lama kita di padang mahsyar, kubur, kan tidak tahu. Sebanding sedikit pun dengan apa yang di dunia ini paling. Berdasarkan hadis Nabi, rata-rata orang tuh meninggal. Kata Nabi itu begitu. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, mungkinlah kalau mau disebut secara detail, orang tuh semakin kesini semakin sedikit umurnya. Tahun Nabi Ibrahim 63 tahun. Kang Nodoy, pada sebelah. Kita tidak bisa nawar. Kata Allah, detik ini. Suaminya sakit parah, yang meninggal. Kakeknya sudah 100 tahun, yang meninggal. Kan tidak bisa menentukan. Tidak bisa diperlambat. Aina apa? Jadi begitu. Karena yang menentukannya lagi ceramah kita. Lagi futsal. Lagi ceramah ada bela drama contoh-contoh lah. Kalau sudah takdir pada kumahdenya Kang Dodoy, lagi ceramah, lagi sholat. Allah yang menakdirkannya, sudah tercatat. Diskusi. Ya, tidak bisa kita. Maka Bapak Ibu sekalian pelajari. Jadi dengan kita setelah mati sampai nanti penghisaban dan segala macam. Bagaimana di alam kubur.
Margi upami ibu memahami kuburan itu alam kubur, mama gali kuburan mah hanya ada alam kubur itu bukan ibaratnya malah waiting room luar negeri gitu ya. Aya satacar naik kena kapal ngantosan heula waiting menunggu naik kapal. Nah, alam kubur juga sama. Adalah kita itu bahkan terbayangkan sudah di alam kubur juga sudah mulai terasa siksa kubur, ada himpit yang berbuat orang poek pikageuleuheun teu tempatnya gelap sempit di dieu hayo geuleuh ningalina ge. Nah, amaluka, aku adalah amalmu. Mereka yang kemudian berbuat soleh, insya Allah para di kajian istiqomah semuanya insya Allah tempatnya luas, wangi, semer, ada ditemani makhluk yang begitu luar biasa. Jawabannya ana amaluka, aku. Makin banyak kita memahami tentang apa yang menimpa, maka insya Allah itu akan. Ada yang mengatakan mahsyar itu sekitar 550.000 tahun. Ada yang mengatakan 1 hari waktu akhirat tahun waktu dunia. Beda pendapat lah. Tapi bukan untuk hitung-hitung. Harinya 50.000, lebih sekitar 900 miliar tahun. Kenapa begitu lama? Karena di situ jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berinteraksi tak terbayang berapa ribu interaksi dengan kita, itu dihadirkan menjadi saksi. Saksi bagi diri kita sendiri. Berbicara tangan, yang berbicara kaki, yang berbicara badan ini. Terus nggak bisa ini. Iya, tangan pernah digunakan buat nyuri, buat nendang orang sampai siapa? Fisik kita ditambah dengan sahabat, keluarga kita, teman kerja, teman di mana kita dihadirkan. Dan sekali lagi orang itu akan agar bisa masuk bergabung kalau takdirnya dia bukan kemudian bayangkan dengan sendiri, dengan ibu sendiri, dengan suami sendiri, dengan anak sendiri, itu akan justru saling ini bisa saling sayang menyayangi, lop-lop, tapi justru bisa menggugat, anak menggugat anaknya, suami menggugat istrinya. Kalau bisa jadi justru. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyak mungkin apa yang akan tentunya kalau mereka yang sudah nggak percaya tentang artis yang kemudian sudah tidak terobsesi ya, nggak usah disebut namanya ya. Kalau ke neraka juga nggak apa-apa katanya. Nanti saya bisa ketemu sama Beyonce cina. Maka ada artis yang bilang karena tahu Bu ya. Oh, tahu. Dan berusaha untuk mencari ilmu. Saya kebayang mereka yang nggak percaya. Yang kedua kan sebagai ladang nanam kebajikan. Jadi Tuhan
bukan waktu menikmati, waktu untuk bekerja nanti di surga, ya. Kerja, pulang di pasar, ke rumah, ya Allah, kelanya capek lah, sareheula genep. Capek dengan sholatnya orang yang, maka saya bukan memastikan itu pasti orang yang capek, fisiknya lemah, dia mampu sholat tepat waktu dibanding dan juga sholatnya tepat waktu. Kondisinya ada ongkos, ada yang mesti ngeluarin ini, melangkahnya berapa, naik angkot dari pasar naik angkot ke Depok, nundutan sampai ke trotoar, naik Kang Dodoy, ada bapak-bapak yang pakai koper naik angkot, bapak-bapak naik angkot. Saya tanya, bapak bade sholat subuh ada tebih, ai bapak ke masjid irahawai 5, dia mengeluarkan uang untuk ke masjid. Dah kualitas dan amalnya, pahala lengkap begitu. Tapi tong di tangan-tangan kasusahnya, padahal mah tinggal ngalengkoh muter heula. Ya itu mah apa adanya we, kalau susah ya disusah, yang susah jangan dipermudah. Intinya. Yang ketiga, karena kadang kita berpikir jauh. Bapak Ibu sekalian, waktu anak saya yang pertama meninggal 1 hari umurnya, saya seperti bermimpi. Oh, urusan budak batur. Anak saya yang meninggal. Malam roboknya meninggal. Nah, siga sinetron itu, dan budak saya masih budak batur gitu. Berlenjang kurang. Kadang ada perasaan dengan kuat bahwa jangankan 1-2 detik kemudian juga kita nggak tahu apa yang akan menimpa terhadap kita. Mohon maaf, kemarin ada tokoh ketua partai politik di dalam keadaan relatif tidak terlalu sakit, kena serangan jantung. Itu syariatnya sebetulnya mampunya. Misalnya gede serangan jantung, ditabrak nyawa ke malaikat Israel. Tapi kadang kalau disebutkan pun setan mautna disinsen. Sama gitu, cuma syariatnya ya kemudian berbeda. Ya, kuatkan dalam diri. Bisa hari ini, bisa detik ini, bisa menit. Ya. Yang keempat, nah ini. Dan bertakziah kepada yang karena jauh, misalnya yang kemarin ada resmi sampai ada jembatan yang ya, kemarin tadi memberikan sedikit bantuan ya, hadir di sana melihat orang yang terkena musibah, itu insya Allah melunakkan hati. Karena kita misal jarang sakit, jarang terkena musibah, misal, sehingga kita merasa sakit itu buat orang lain saja. Nah, lihat orang yang kena musibah itu insya Allah melunakkan hati kita. Ikut mengurus dan mengubur
meninggal, ikut mengkapani, ikut menguburkan. Beberapa kali ikut. Ada, kalau bahasa keren nama ada gitu. Jadi ada pengalaman ngelapan, ada beberapa tidak ada alasan. Mayatnya disimpan di berjejer di kaki kita ya. Ada saya 2-3 kali melakukan itu karena ada ayahnya sahabat yang sangat dekat. Itu ada yang berbeda, ikut mengkapani. Baunya kan berbeda, Bu ya. Bau kain kapan itu berbeda. Seragamnya diganti dengan kain kapan. Luar biasa. Bahkan ada orang para ahli sufi yang membuat kuburan sendiri. Setiap hari dilihatnya, setiap waktu siapkan kain kapan di lemarinya. Terakhir yang harus kita. Kalian pernah ada yang meninggal, sahabat saya itu jam 3 subuh karena nggak ada kain kapan sehingga mesti baru di kain kapan. Jam 2-3 subuh meninggalnya itu baru diurus di kain kapan ini sekitar jam 7 jam. Toko yang buka. Makanya kalau di RT-nya itu sudah, tapi lebih baik di lemari kita sudah disiapkan. Kalau labur ibu nanti muka kamar jana, ambuna beda jana gitu. Menyiapkan itu untuk kita, untuk anak-anak kita. Meta hese lah begitu ya. Kubur, datang ke kuburan berziarah. Dalilnya mengatakan hukum anziaratil kubur. Fazuruha kata Nabi. Sekarang mengingat kematian ya. Kemudian beri kematian yang diridhoi Allah Subhanahu. Tetapi ada penghalang mengingat kematian. Ya. Tadi lawannya yang tadi merasa terjadi dengan kita ba'da paham, tidak ngerti, tidak tahu, sehingga internalisasi terhadap dirinya menjadi lemah. Yang kedua cinta dunia, hubud dunia, ya, wa karahiyatul maut, terlalu cinta terhadap dunia. Lapan wal poe, simpan terus dihitung hayo, ya, di bank. Lah di hanapeun bantal gitu. Bukan unggul dengan eta unggul sebetulnya. Jadi stres kagak jeling ya, jadi kieu gara-gara mobil leungit misal dari apa yang udah Allah karuniakan buat kita tiada, serahkan semua. Banyak tertawa sedikit menangis ya, sanes diciwit sanesnya atau diputus ke nangis dalam penghambaan kita kepada kita berdoa, kita ngaji, kita tilawah. Maksud menangis banyak tertawa. Tayangan-tayangan televisi sekarang itu membuat kita begitu, bukan tidak terlalu banyak tertawa itu bisa temitul qalb. Secukupnya sajalah, akan merusak. Banyak bicara aulitasmut, ngomong yang benar, berbicara yang baik. Kalau enggak, diam saja. Qalilun fa'iluhu, diam itu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit. Ayo begitu ngarumpi di KPA, KPB, wah, acara yang kemudian membual dan segala macam. Pertama, mengingat
fa innahu yazidu fin akan bagimu. Berapapun yang kita dapatkan, mau nikmat, pastikan itu. Kalau kita nggak bersyukur, berapapun nggak kasih 10.000, kalau kasih 100 juta, kalau nggak syukur nggak nikmat. Karena hubud dunia yang lebih di atas. Punya tangga mah mobil nangis dulu. Sudah mobil 2, si eta mah imahna ge 3. Terus begitu. Kita tidak bima qasamahullahu laka tak ridho terhadap kan buat kita, maka kita menjadi orang ridho. Karena orang yang tidak ridho akan terus mencari ternyata. Maka kita bisa lihat koruptor itu bukan, tapi justru duitnya berlimpah. Tadi tidak ridho, terus walaupun itu bukan terus nikmat. Fadkuruni adkurkum, baca, tapi ini tulisannya salah, diingat 172 tapi 152. Kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya. Di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita berbicara tentang memanai rizki yang sebenarnya. Ada 8 pintu rizki yang kadang kita hanya melihat cuman hiji pintu rizki teh dari usaha kita. Pintu rizki yang Allah bagiankan bagi kita. Nah, ini sering sekali disampaikan. Walaisa dakah li ahadin batu sarra'u sakara bahkan Bapak Ibu sekalian, orang mukmin mau ditimpa bencana, kenikmatan atau nikmatnya, tapi sikap kita itu poin. Kenikmatan dan bencana itu akan Allah putarkan, tertawa dan, tapi yang terpenting adalah sikap kita terhadap ketika kita menangis, sikap kita ketika diberikan kemudahan bagi Allah, kita ketika diberikan dalam arti sedang menguji kita, ketika ditimpa musibah kita sabar, kita syukur. Kuncinya itu membuat semua yang menimpa terhadap kita itu menjadi kebaikan, dan kebaikan yang kedua bersyukur, itu nasihat Rasul itu. Yang ketiga wa aksiri du'a tadri mata yustajabu laka. Berdoa karena kita nggak tahu doa kita itu kapan dijabahnya. Tetapi poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku pasti ijabah. Niscaya akan kuperkenankan. Ya, bukan kita yang menentukan, tapi Allah lah yang menentukan. Kenapa Allah yang menentukan? Karena Allah lah yang tahu kita butuhnya apa. Maka kunci kita macam satu, berdoa saja. Yang makro, yang doa sapu jagat, dijauhkan dari api neraka. Ya Allah, ya ayang gehu, misal doa saja. Urusan diijabah kumaha Gusti yang melakukan perannya. Tugas kita perannya adalah berdoa kepada Allah. Urusan diijabah yang tahu kapan diijabah. Karena Allah yang menciptakan kita. Layaknya kita ke anak kita yang kelas yang 2 tahun minta pisau, kan nggak akan dikasih. Bukan tenyaa, tapi layak
memegang. Karena uang 1 miliar itu dibere-bere bisa. Karena Allah bisa jadi tahu kalau hari ini dikasih 1 miliar bisa. Kan bisa jadi begitu. Maka kemudian urusan ijabahnya Allah lah. Urusan kita sekalian. Berdoa itu adalah ibadah. Doa huwa, ya. Maka butuh tidak butuh. Naon cenah ngadoa. Da kehidupan lagi orang menyaman, stabil, tidak ada masalah. Bukan itu. Kita setiap hari harus berdoa. Kita adalah ibadah. Maka yang terintegrasi. Ini ada dalil an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam ud'u, ini ada salah nulis ya, harusnya dipisah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Karena doa itu ibadah, Bapak Ibu sekalian, maka harus serius, harus konsentrasi. Kebayang kalau anak-anak sekolah ibunya dek pulang geningan kan ada doaannya, doaan bari ngomenon kantong diri. Bagaimana mungkin itu kemudian doa bisa diijabah kalau begitu? Karena bisa jadi bagi mereka doa dianggap sebagai sebatas rutinitas, nasirah nangis balik sekangit ngadoa teh. Padahal ini lihat la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Allah tidak mengabulkan doa bari naon begitu. Maka kalau kita berdoa syukan, kita fokuskan terurusuhan setengah detik beres ngadoa pas badan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini ada seseorang yang datang kepada Nabi. Kemudian dia berkata, aduh dosaku, orang loba dosa, loba dosa bisa. Kemudian kata Nabi, kul, lain dibaca kena, iya gitulah kalau bahasa kita. Maghfiratuka awsa'u min amali. Amatmu lebih luas, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku, lebih kuharapkan daripada amal-amalku, begitu. Kemudian orang itu membacakan bi begitu. Kata tapi diganti dengan itu, maka orang itu mengucapkan itu. Summa qala ud, diulangi. Maksudnya berarti ini cerminan ulang, ya. Ulah non mendengar batin ngecna banyak begitu. Fa'ada summa qala ud, ulang lagi. Fa'ada faqala kum, nah nggak nama berdiri. Faqad ghufira laka, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu doa yang kemudian ada juga Bapak Ibu sekalian, salah satu adab juga nanti bisa jadi ikhtilaf ya. Jadi di perang, kan perang Khaybar itu perang melawan melawan musuh atau melawan Yahudi ya. Makanya ada perang Khaybar. Maka muncul ada, kalau kita demo dulu ada Khaybar Muhammad saufa ya'ud, itu di perang Khaybar. Bentengnya itu agak susah, bentengnya itu beberapa kali diserang itu tidak terkalahkan. Ya, dipimpin sama Abu Bakar gagal, dipimpin sama Nabi mengatakan begini, isu kalau bahasa saya Bu ya, yang orang itu mencintainya begitu, maka besok yang disebut, yang ditunjuk jadi pemimpin. Kata janji Rasul bahwa orang yang ditunjuk hari itu adalah cintai oleh Allah. Jadi, kita kan Cipayun mah tayanan lampu gitunya. Itu Rasul melihat
Ali bin Abi Thalib. Karena Ali sedang sakit mata, jadi tidak hadir pada pertemuan itu. Mana Ali? Dipanggil jadi pemimpin, kemudian sakit terus menjadi sehat. Oh, jadi tuh doanya ngogorowok. Kalau bahasa kita berilah pertolongan, ngogorowok lah. Ada dalil ya, karena di perang Khaybar itu berdoa dengan suara keras, ya, karena dengan urat nadi kita. Kalau saya bukan emang orang bohong ya, kalau bahasa dilarang berdoa dengan doa keras. Yang kedua, di waktu perang Khaybar itu nikah kontrak yang sekarang masih dilegalisasinya Syiah. Bulanan buat seminggu. Ayat yang seperti itu. Enggak nyambung dengan kondisi belum ini. Wa iyyaka wal baghya fa innallaha qad qada fa innahu man alaihi la yansurannahu Allahu wa qala yukum ala anfusikum. Man bahwa siapa maka Allah akan menolongnya, begitu. Jadi bukan bagyun, kejaliman, melampaui batas, ngerasa diri tuan begitu, jadi pembantu misal, ngerasa diri jadi guru terhadap anak didik, itu boleh ngerasa diri penguasa, maka kemudian berbuatnya, ya. Nah, Allah berjanji Allah akan menolong terhadap orang yang juga. Ini dalil yang bimis 5 alaihi la yansurannahu. Siapa membalas pernah ia derita kemudian ia dianiaya lagi, menolongnya. Sesungguhnya Allah lagi maha pengampun. Ini juga yang masih agak nyambung, biar al madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi. Doa orang yang dizalimi tidak ada halangan antara dia dengan Allah. Orang ini dianiaya kemudian berdoa kepada Allah, maksudnya doanya 99% atau mungkin kan, ya, tersakiti oleh kita dengan ucapan kita, dengan kita, dia merasa terzalimi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sing disolehkeun, insya Allah soleh teteh. Dalam sedang terzalimi jangan doa yang jelek. Siapa? Imam Sesudes atau Sesuren, saya lupa lagi ceritanya. Doa ibunya saking stres, ibu budak sing jadi imam Masjidil Haram begitu. Ibu budak tah didoakeun sing jadi presiden, ngarang ganti nu ayeuna gitu punya. Silah kene berarti itu. Sedang marah, hati-hati ya, karena apa sih masa ucap medu sacidu menurut patmanya etalah gitu. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, hati-hati bertingkah, hati-hati bersikap, hati-hati berkata, karena bisa jadi apa yang kita pernah mengalami, dan saya bertobat untuk itu. Tepang sareng jalmi, assalamualaikum, sehat kemana wae. Kang Doloy, bagi yang lain mah sudah no problem, tapi ada orang yang itu saya di salaman tengah jawab,
naon ente. Gara-gara itu sayangnya bisa jadi dosa. Alhamdulillah setelah ketemu bisa kembali. Cuman gara-gara itu pas ketemu assalamualaikum setuju nah ente ya enak itu sederhana gitu bahasanya. Makanya juga ada juga kasus yang tidak mau bertemu dengan ibunya atau bapak santri yang bercerita, tapi diceritakan begitu karena di momen ulang tahunnya ya disebutkan si Tete badannya semakin gendut gitu tah. Dia tidak mau bertegur sapa dengan ibunya. Makanya karakternya kebiasaan nyambung dengan ibu mau bisa misal hati-hati. Ibu sekalian, wa iyyaka wal makra. Kegundahan yang fa innallaha qad qada makra illa bi ahlihi. Jangan melakukan makar, rencana jahat karena Allah menetapkan tidak akan kembali orang mendengarkannya. Bisa jadi hari ini mereka sedang merencanakan apapun yang mereka rencanakan. Kalau kita merencanakan jahat, jadi iya orang itu terjadi akan kembali terhadap diri kita. Saya Kang Dodoy. Jadi apapun yang kita lakukan akan kembalinya kepada kebaikan bagi kita, maka kita lakukan makar, maka kita juga akan dimakari oleh orang lain. Maka justru besok lusa kita akan dijahati oleh orang lain. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya dan membalas. Pertanyaan yang penting kepada mereka, betul Allah akan membalas tipu daya mereka. Ada peran dalam pembalasan itu. Maka ada sebuah hafarol seperti nani teh meja makan, dan orang Islam seperti makanan-makanan yang ditata baik begitu banyak di meja makan itu, kemudian di sekeliling orang meja makan itu orang-orang kafir pembenci Islam itu dengan siganu kalaparan keluar air liurnaku metap ingin menerkam makanan dan memakan makan itu. Akhir zaman itu umat Islam akan seperti itu. Maka al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu akan seperti asing. Kan kita teka harti aya orang Islam hayang MUI dibubarkeun. Kan teka harti. Orang Islam pingin MUI dibubarkeun. Ada orang Islam yang mengatakan syariat Islam itu tidak perlu dilaksanakan. Padahal orang Islam kan cek nalar kita tidak kahari. Tapi itulah akhir zaman. Jadi jangan aneh jika kemudian Bapak Ibu sekalian ke depan leuwih macet tibatan ayeuna gitu maksudna teh. Karena itulah ciri-ciri akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sebagai yang penutup, harus kita meneguhkan diri ini agar memiliki diri yang kuat fitnah di akhir zaman. Meneguhkan kita kalian adalah Al-Qur'an Karim. Itu yang akan meneguh ada warotalnahu tartila, ya, dengannya, dan kami membaca dan benar. Jadi untuk menguatkan kita menjelang
zaman begitu banyak fitnah. Jangan jauh tilawah Quran tiap hari, mengkaji Quran berkaitan dengan Quran. Kuat. Kan begitu. Sampai ketika ke Taif di Balai tanggal, saking merasa bukan karunyanya, Muhammad kekasihku, kalau engkau aku angkat ke Taif. Kan saking melihat Rasul bercucuran darah itu, Karya meninggal, kemudian pohonnya ditebang. Para Nabi Isa, semua para Nabi itu enteng, gampang berjalan dalam perjalanan kebenaran ini. Nah, dengan membaca itu, dengan membaca dari para Nabi itu, insya Allah akan menguatkan kita. Kebenaran itu pasti akan ada. Ini juga disebutkan, namun melapare muncul gagajahan menyerupai padi, dan itu akan merusak. Tidak sebaliknya, yang kita jangan muncul pare, tidak. Melakukan kebaikan itu pasti arah rintangannya akan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ilmi, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Quran bisa menegur. Bener, tina pantau keluar poho deui eta gitu tah. Pulang ke rumah ya wassalam deui. Kita punya amalkan. Tadi ada bahwa memahami apa yang menimpa kita, ilmu tentang setelah mati. Itu akan membuat kita menjadi paradigma berbeda dengan kehidupan. Ayo dibaca. Guna eta gaduh HP tinggal search. Banyak sekarang mah super informasi, dan kita nggak bisa mengelak dengan mengatakan tidak ada bukunya, tidak ada informasinya. Banyak. Yang ketiga adalah beramal. Amalkan, dapat ilmu amalkan. Tapi ingat, amalnya harus. Itu yang juga sangat penting. Ya, akan. Yang keempat, ad-du'a. Nah, ini yang apa tadi juga sudah disinggung. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Agar kita begitu banyak nanti ke depan godaan, rintangan, coba kita kepada Allah. Gunung sakumaha gedena ge dek naon teh kilat sakumaha tarikna oge, kita ingin kita berada di jalan al-Islam. Jangan sampai kita kemudian iman kita hilang, ya.
Jangan sampai iman kita hilang. Jangan sampai kita menjadi orang yang tapi justru menyerang Islam. Orang yang mengatakan iman kepada Allah dengan syariat yang diberi itu. Besok lusa datang tanda-tanda kiamat, datang dan segala macam. Orang pembelanya Nabi Isa, kita penentang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir penting adalah best friend, teman yang baik. Bareng ikut kajian, bareng dengan kelompok-kelompok yang selalu tilawah Quran, bareng dengan kelompok-kelompok yang selalu ada kajian dan segala macam, sehingga kita menjadi pribadi yang teguh. Kenapa? Sangat susah. Tapi kalau kita bersama, insya Allah ma'al jam akan sangat mempengaruhi kita. Batan itu akan mencuri tabiat. Bapak Ibu sekalian berteman dengan minyak wangi, minimal berteman dengan orang yang suka bikin pandai tolong kacepretanku eta besina. Berteman dengan orang pemabuk misal, kan minimal tahu jenis-jenis minum jadi ngasaan. Maka al-musahabatu tabiat, bertetangga. Dalil mengatakan aljal qobladar, tetangga imate. Kenapa? Karena kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, 5 hal ini mudah-mudahan insyaallah menjadi peneguh kita, ya, agar kita sekuat karang di lautan ketika badai, rintangan, hadangan dari berbagai macam hal. Hari ini kita diserang dari berbagai hal, Bu. Dunia pendidikan kita diserang. Kemarin sekarang dengan munculnya Permendikbud yang kemudian sebagian besar mengatakan itu menjadi legalisasi perzinahan. Kenapa? Karena kemudian tidak masalah ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri atas dasarnya konsensus, dasarnya suka sama suka, no problem. Kalau kekerasan itu dianggap kekerasan, itu kalau tidak ridho melakukan itu. Justru yang sudah menikah pun, kalau seorang suami meminta kepada istrinya tidak mau, kemudian suaminya memaksa, itu disebut kekerasan dan itu bisa dipenjara. Sebaliknya kalau istrinya mau, suaminya nggak mau, kemudian memaksa misal, itu kekerasan seksual dan itu bisa dipenjara dengan aturan-aturan yang sekarang dibuat, ya. Jadi walaupun banyak perdebatan lah, ya, banyak teori, banyak analisa, bagi kita sudah jelas hubungan suami istri yang dilakukan bukan oleh suami istri itu adalah perzinahan. Yang berzinahnya ada yang disebut dengan muhsan, ada yang disebut dengan ghair muhsan. Kalau mereka yang pernah menikah, janda, duda, yang beristri, yang bersuami, itu disebutnya dengan muhsan. Kalau namanya apa, Bu, sanksinya? Dirajam. Dimasukkan badannya setengah ke dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal. Ya. Kalau pelakunya bujang dan perawan, itu disebutnya ghair muhsan, karena mereka belum pernah menikah. Sanksinya apa? Dicambuk 100 kali. Dan proses cambuk dan rajam itu harus disaksikan oleh sebagian umat Islam, umat mukmin, agar menjadi ibroh bagi yang lainnya. Itu hukum Islam jelas tegas itu. Sehingga kalau orang melihat ada yang dirajam dan dia mau berbuat zina, kira-kira dia akan jadi nggak berzinahnya? Kalau sekarang dia melihat orang yang berzina, justru kalau akan dikawinkan, mending zina cenah. Dan kalau akan dikawinkan, kan begitu akhirnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dan hati-hati, perzinahan merajalela di mana-mana, itu juga salah satu tanda dari kiamat sudah dekat. Kita diselamatkan, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, umat mukmin, umat Islam semuanya dari fitnah akhir zaman ini. Dikuatkan mereka dalam menghadapi setiap fitnah, setiap ancaman, setiap rintangan, setiap halangan yang akan kemudian membuat keimanannya menjadi luntur. Mudah-mudahan kita tetap bersama dalam keimanan, bersama dalam keislaman,
dan mudah-mudahan kita tetap dikuatkan, dibersamakan baik di dunia ataupun nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.